Halo guys, jadi kita di sini mau buat film podcast. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Selamat datang pemirsa, saya Rehan host kalian kali ini. Siap-siap untuk obrolan menarik dan seru kali ini dengan tema dua tokoh besar Indonesia. Nah, di sini saya kedatangan dua narasumber yaitu Ajis dan Martin. Mereka ini akan menceritakan dua tokoh besar Indonesia ini yaitu Hos Cokroaminoto dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Langsung aja kita sambut dua narasumber kita ini. Ya, di sini ada Martin dan ada Ajis. Nah, Martin ini yang akan menjelaskan sejarah tentang Hos Cokroaminoto. Martin, gimana kabarnya kali ini, Martin? Luar biasa. Terima kasih juga Rehan ya selaku host udah mengundang saya untuk ikut di kegiatan podcast ini. Oke, baik. Nah, di sini kita lanjut ke narasumber kedua. Di sini ada siapa ini? Saya Aziz. Nah, saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang awalnya itu dia bernama Muhammad Darwis. Nah, lalu mengapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengganti nama menjadi Ahmad Darwis itu? Nah, dia tuh karena setelah pulang dari haji, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan sebagai tanda semangat baru untuk berdakwah. Nah, lalu apa yang membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan prihatin dengan kondisi umat Islam pada masa itu? Beliau itu merasa sedih dan prihatin karena pada masa itu banyak umat Islam yang tidak paham agama dengan benar, masih percaya hal-hal yang salah dan berbau-bau negatif, dan tertinggal dalam pendidikannya. Lalu gimana sih Jis kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memadukan pendidikan agama dan umum dalam sistem pendidikan yang didirikannya? Kiai Haji Ahmad Dahlan menggabungkan pelajaran agama dan pelajaran umum di sekolahnya. Tujuannya itu supaya umat Islam tidak hanya paham agama, tetapi juga paham tentang kehidupan di masyarakat. Nah, seperti yang mungkin kita tahu kali ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan suatu pendiri organisasi terbesar di Indonesia mungkin ya, yaitu Muhammadiyah. Apa sih penyebabnya atau apa yang membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan organisasi Muhammadiyah itu? Beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah itu karena agar umat Islam bisa hidup lebih baik, kembali ke ajaran Islam yang benar, dan saling membantu lewat pendidikan dan kegiatan sosial. Nah, oke. Lalu, bagaimana sih pemuda dapat mengimplementasikan semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam kehidupan sehari-hari? Pemuda sekarang bisa meneladani Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan cara rajin belajar, berpikir maju, berbuat baik, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Oke, Ajis, makasih. Mungkin sampai situ aja, Ajis ya. Lalu kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Martin, yang akan menjelaskan tentang sejarah HOS Cokroaminoto. Nah, Martin, siapa sih HOS Cokroaminoto itu dan apa kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Mungkin di sini mau jelasin dulu. Tadi kan sebutnya HOS ya, HOS Cokroaminoto. Aku mau jelasin kalau HOS Cokroaminoto itu merupakan singkatan dan kepanjangannya Haji Omar Said Cokroaminoto, dan beliau itu lahir pada tahun 1882, tepatnya lahir di Ponorogo. Dan menurut sejarah juga beliau wafat itu pada tahun 1934 Desember, pada tanggal 17 Desember 1934. Dan mungkin aku mau jelasin juga tentang latar belakang pendidikannya. Oke, iya. Jadi fase pendidikan beliau dimulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu ia tempuh di Madiun, di sekolah Belanda. Kemudian selanjutnya naik tingkat kan. Dia naik tingkat, sekolah lanjutannya yang melanjutkan di sekolah kedinasan, di sekolah pegawai negeri. Itu sekolahnya namanya Osvia di Magelang. Kira-kira gitulah kalau latar belakang pendidikannya. Oke, lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih peran HOS Cokroaminoto dalam Sarekat Islam? Dalam Sarekat Islam, yang saya ketahui, kalau Cokroaminoto itu sempat bergabung di
Sarekat Islam tadi ya. Di Sarekat Islam itu awalnya ketika ia masuk, kemudian tidak selang lama dari setelah ia masuk ke organisasi tersebut, dia diangkat menjadi pemimpin dari Sarekat Islam tersebut. Oke. Gitu. Nah, lalu apa sih harapan yang dapat diambil dari HOS Cokroaminoto itu untuk pemuda Indonesia ini yang dapat diimplementasikan gitulah? Oke, kalau kita bicara dari Cokroaminoto sendiri, visi dari dia masuk ke dalam organisasi tersebut tentu untuk merubah kondisi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan Islam, seperti itu. Terus dan kalau saya lihat juga dari sejarah dan keinginan dia, yang mana selama jadi pemimpin dari dari Sarekat Islam tersebut, ia ingin menjadikan tujuan dari Sarekat Islam sendiri itu menyusun masyarakat Islami dan menggerakkan hati umat Islam untuk bersatu dalam lingkungan dan batas undang-undang negara. Dan dia juga ingin melakukan segala upaya untuk mengangkat derajat dari rakyat, gunanya untuk mensejahterakan dan memakmurkan tumpah darah Indonesia saat itu. Jadi kalau aku mau jelaskan juga, kayak sebenarnya visi dia untuk jadi pemimpin di Sarekat Islam juga tentunya nggak lain untuk mensejahterakan, berawal dari organisasi yang dia bangun. Terus dia berharap gimana caranya agar setelah organisasi ini terbentuk, ya bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia di sekitarnya. Dan seperti yang tadi kan pertanyaan dari Rehan, pertanyaannya itu kan gimana caranya apa tadi pertanyaannya? Bagaimana mengimplementasikan atau inspirasi dari kisah perjuangan HOS Cokroaminoto yang dapat diimplementasikan gitu oleh pemuda masa kini? Ya, pertama harus kita lihat semangat juangnya. Nah, semangat juang dari Cokroaminoto sendiri. Dia masuk ke dalam organisasi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari Cokroaminoto, khususnya kepada kita sebagai pemuda, kita pemuda, yang pertama ya kita harus punya visi yang jelas. Pertama kita harus punya visi yang jelas dan tidak boleh goyah visi itu. Istilahnya kita punya pendirian sebagai sebagai pemuda. Pendirian yang kuat itu ditentukan dari visi yang jelas. Misalnya seperti tadi Cokroaminoto sendiri punya visi yang jelas, yaitu mensejahterakan umat Islam dan masyarakat Indonesia itu. Setelah punya visi yang jelas, dia pasti perlu strategi untuk gimana caranya agar visi yang tadi sudah dia pendirian yang tadi udah dia punya itu gimana caranya agar tetap berjalan langsung. Ya itulah kita yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Kita punya visi yang jelas, pendirian yang kuat. Jadi sehingga masyarakat pemuda nanti, khususnya kita sekarang, itu bisa menggunakan kemampuan pendirian itu agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita nanti. Karena kita nanti pasti hidup bakal bersosialisasi dengan orang lain. Tuh. Oh iya Tin, jadi gitu ya. Oke. Saya sekarang tuh benar-benar terinspirasi gitu loh Tin, dari sejarah perjuangan HOS Cokroaminoto itu. Karena beliau ini sangat menginspirasi bagi saya gitu. Karena Ya dia pertama kan juga dari gimana cara dia berorganisasi. Betul. Terus dia bersosialisasi dengan masyarakat yang membuat pendirian, dia kan punya pendirian sendiri. Betul. Untuk merubah bangsa Indonesia sendiri kan. Ya berarti kita juga sekarang ini khususnya sebagai pemuda kita itu harus berdedikasi tinggi terhadap diri sendiri, dan juga kita itu harus memiliki nilai sosialisasi yang tinggi gitu terhadap masyarakat, betul, khususnya gitu ya. Untuk bangsa Indonesia ini. Betul. Nah. Gitu. Gimana? Berarti kalau dari siapa namanya? Kalau dari Ajis ada tanggapannya nggak? Bagus sih, harus kayak mengimplementasikan dari sikap-sikap dari KOS Cokroaminoto tadi. Terus juga kayak kita tuh harus
memperdalami kayak ajaran-ajaran Islam, memperdalami ya di Indonesia kan Pancasila juga ya. Jadi terus Betul, ideologi. ideologi Iya, juga. betul, negara ideologi. Kan kalau dari saya, dari apa namanya, dari HWS Cokroaminoto, yang ingin dia sampaikan khususnya untuk pemuda itu kan pengennya agar pemuda berorganisasi terus bersosialisasi. Kalau dari tanggapan Aziz sendiri, pemuda itu nanti harus seperti apa Iya. untuk mengimplementasikan terutama? Harus lebih ke apa ya? Lebih ke memperdalam aja sih, memperdalam ilmu agama sama Ilmu sosial khususnya. iya. Karena sekarang nggak cuman agama doang. betul, karena seperti yang sekarang kita lihat tuh pemuda zaman sekarang tuh kalau Kritis apa krisis? krisis ini apa kalau di dalam sosial tuh dia lingkungan sosial tuh kayak gimana gitu loh. Kurang ya. Kurang. Dan setuju pendapatnya karena kalau dari Cokroaminoto sendiri dia itu ingin pertama mengembangkan juga gimana caranya agar masyarakat Indonesia ini bisa lebih mengedepankan akhlak, Betul. adab terutama Betul. ya, akhlak dan adab gitu. Ya karena kita kan suatu negara mayoritas Islam khususnya gitu ya. Karena kita harus mengedepankan agama, adab dan dulu agama. sebelum ilmu ya. Iya. Setuju betul. Karena ada suatu pesan yang mungkin sangat bermakna. Pesannya itu yaitu kita harus lebih mengutamakan adab baru ilmu. Nah, di situ Hadis nggak sih ini atau apa ya, lupa ini tuh dalil ya, dalil hadis atau dalil hadis ini kayaknya ya. hadis ya. Hadis ini. Ya nanti bisa kalian Ya cek bisa sendiri kalian aja ya. cari aja itu. Nah, oke terutama nih saya itu masih apa ya? Saya itu masih ingin meneladani ini gitu loh, sikap yang tadi Ajis ceritakan yang tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Jadi kita tuh harus belajar agama itu nggak harus apa ya? Harus ini kan intinya mah harus maksimal. Betul, harus maksimal. Nggak bisa setengah-setengah. Ya, apalagi di zaman sekarang gitu ya, zaman akhir zaman gitu khususnya ini. Ya kalau coba nih lihat aja ya, kayak mungkin nggak semua sebenarnya nggak semua pemuda kayak gini. Cuman kalau kita ngelihat contoh dari apa yang ada, ya mungkin dari kita di Bogor ya, khusus ini saya mau ceritain di Bogor, mungkin teman-teman yang lain ada cerita di tempat lain. Kalau di Bogor tuh ngelihat kasus pemuda, apalagi pemuda SMA itu kebanyakan tawuran, yang pergaulan bebas sekuadrat bebasnya gitu. Kayak bebasnya bebas Ya, banget. bener pergaulan bebas gitu loh. Nah, Makanya kan kayak kita emang beneran harus seenggaknya dari tokoh yang udah ada ya, kita bisa ambil pelajaran dari tokoh itu. tuh. Nah, apalagi kita harus ingat tuh pesan yang HWS Cokroaminoto itu, kita harus punya pendirian sendiri, dalam tanda kutip pendirian itu dalam hal positif loh. Harus diterapkan, itu harus diimplementasikan. Ada ini sih, kalau pernah saya dengar ada satu tanggapan dari salah satu bukan pelaku ya, pelaku tawuran. Dia tuh ketangkep polisi. Ceritanya ini tawuran terus ketangkep polisi. Dia ini ikut-ikutan katanya. Ya kalau menurut saya ya, kalau saya yang lihat ini sebagai dari pandangan Cokroaminoto, kalau ikut-ikutan berarti dia nggak punya pendirian. Betul. Gitu, ya kan? Kayak kalau dia punya pendirian, diajakin tawuran pasti kayak, "Dih, ngapain tawuran?" gitu kan. Dia udah Nggak ada kayak manfaatnya gitu. kayak dia mikir sendiri gitu. Tuh. Nah. kayak dalam hati itu udah ngomong, "Lu tuh nggak diajak" gitu. Jadi kita tuh sebagai pemuda tuh jangan mudah terombang-ambing dengan pergantian zaman gitu ya. Apalagi FOMO tuh, kebanyakan pemuda sekarang tuh pada FOMO emang. Sebenarnya FOMO nggak masalah sih kalau FOMO-nya ke positif. Betul. Nah, tapi sekarang tuh gini gitu loh, Jis. Pemuda FOMO tuh di dalam hal negatif terus gitu loh, banyak loh. Makanya sekarang tuh ngeri gitu kalau kita Kalau kita lihat aja Iya, udah kalau contoh kita paling lihat kecil. lingkungan sekitar kita gitu di dalam hal pergaulan di zaman saat ini gitu. Itulah ya. Ya kalau ngomongin pergaulan bebas, pertama kan bawa rokok nih. Enggak lah, aman. Aman berarti ya, aman. Ini kebetulan aku bawa nih. Lanjut.
gue ini penasaran Jis, apa sih peran organisasi Muhammadiyah itu di dalam masyarakat itu? Perannya setahu saya sih banyak sih. Banyak dari bidang pendidikan. Dia tuh bikin sekolah waktu itu. Nah, ini dari bapak saya ya. Bapak saya tuh sekolah di SMA, SMK apa SMA gitu. Tapi dia dari Muhammadiyah juga. Dari iya. di Yogyakarta. Terus dia Muhammadiyah itu gak cuma pendidikan, ada di bidang kesehatan, di bidang dakwah, dan setahu saya lebih banyak lagi sih. Ekonomi juga iya, pasti nguasain ekonomi. Nah, Pasti ekonomi juga. dia. Oh iya, saya juga pernah baca artikel tuh bahwasanya Muhammadiyah itu adalah organisasi terbesar keempat di dunia tuh. Oh iya. Iya. Serius dia, dan dia juga termasuk salah satu atau yang pertama. Dia itu organisasi Islam pertama di Indonesia yang paling kaya dia itu. Dan berarti ya kalau berarti ini ya apa namanya uang dia yang ada di bank berarti lumayan banyak berarti. Betul. Jadi dia tuh memiliki banyak sumber kekayaan. Nah, salah satunya itu dari pendidikan, dari kesehatan, dan juga dari perbankan. Dia juga itu punya bank sendiri itu dia. Oh iya. Punya tin dia. Bank Muhammadiyah atau nama banknya apa? Tahu nggak? Kayak Pokoknya nggak tahu sih kalau situnya ya. Cuman gue itu pernah lihat gitu lah. Bahwasanya Muhammadiyah itu memiliki bank gitu. Terus kalau nggak salah kalau ada nggak sih apa pom bensin Muhammadiyah? Ada, nah kalau nggak salah juga nah. Ada Soalnya ya? gue pernah lihat tuh waktu itu juga. Nah, Tanya berarti kayak kita gabungin aja nih dari Syarikat Islam terus Muhammadiyah kayak ini kan tokoh-tokoh Islam yang ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia tapi dari bidang Islam ya, dari apa ya? Dari bidang agama, dari Betul. keislamannya. Gitu. Betul. Dia menyebarkan semangat perjuangan Indonesia gitu ya, dari dakwah-dakwahnya. Itu sih yang kalau aku tangkap itu sih paling. nah Ajis ada lagi kan nih yang mau disampaikan oleh Ajis tentang Muhammadiyah ya? Iya tentang Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah ini. Tentang Muhammadiyah. Saya juga termotivasi sih terhadap Muhammadiyah ini. Karena dia tuh berguna bagi Masyarakat luas masyarakat gitu, sama dan Indonesia ini kan negara Islam juga ya. Betul, salah satu negara Islam terbesar di dunia. Udah sih itu aja. Nah, Itu ya palingnya. jadi kita tuh Perlu ini mencontoh. betul perlu mencontoh khususnya kayak Haji Ahmad Dahlan yang sehingga perlu mencontoh kayak Haji Ahmad Dahlan itu dari dakwahnya yang sehingga bisa memudahkan masyarakat umum. Oke, dari dua kisah yang sudah diceritakan oleh Martin dan Ajis ini, kita harus bisa menginspirasikan dan mengimplementasikan tentang dua tokoh yang diceritakan oleh Martin dan Ajis ini. Betul banget. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Martin dan Ajis. Oke, penonton terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.